Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam berkah kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Pada pagi hari ini ya kita menyambung tausiah kita di video yang kemarin, yaitu mengenai masalah pertanyaan saudara kita mengenai apakah memang harus kita menghadap ke Baitullah dan mengapa atau kenapa. Nah, itu kemarin sudah kita uraikan sebagian, namun sebelum ini saya tanggapi apa yang beliau sampaikan dalam komentar kemarin. Beliau mengatakan bahwa sebegitu banyak yang harus diingat. Atas begitu banyaknya ya, pertama kali ya kita mengingat Mekah, Masjidil Haram, Maqam Ibrahim, Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian lagi kita bertemu dengan Allah, Rasul, Nabi, Aulia, Anbiya, Guru. Nah, ini kan merepotkan dalam sebuah ritual ibadah kepada Allah. Nah, jadi yang saya ceritakan itu saudaraku ibarat begini ya. Karena saya berada di Bengkulu. Nah, saya ini mau ke Jakarta. Jadi dari Bengkulu itu kalau naik mobil itu ke daerah Curup dulu. Sudah Curup baru Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, Tebing Tinggi, Lahat, terus Prabu Mulih, Tanjung Karang, Bakoeni, nyebrang, Merak, Serang Banten, dan terus Jakarta. Itu hanya sebuah rute saja. Hanya sebuah langkah-langkah perjalanan saja. Yang tidak perlu diingat kalau kita sudah berada pada posisi yang kita maksud. Nah, begitu juga dengan masalah kita bertemu dengan Allah dan Rasul dalam sholat. Ya tidak begitu juga. Artinya ingat Mekah, ingat Masjidil Haram, ingat Ka'bah, Maqam Ibrahim, masuk ke dalam Ka'bah. Dan rute-rute itu, ya tidak begitu. Jadi yang kita ingat itu sejatinya adalah waqimi sholat li zikri. Kamu tegakkan sholat, di dalam sholat nanti kamu ingat itu adalah aku. Bagaimana cara mengingat aku? Ya kamu ingat dirimu dulu. Artinya kamu munculkan ingatanmu, perasaanmu, kesadaranmu bahwa kamu atau rasa diri itu sedang berjalan dan bergerak menuju Rasul dengan Allah. Kejadian itu bukan di luar diri, tetapi di dalam diri, di dalam rasa dan ingatan serta kesadaran diri. Makanya dulu saya katakan, perhatikan rasa diri kita. Mulai daripada niat, tegak berdiri betul, takbiratul ihram, ya, membaca iftitah, Al-Fatihah, surat, sampai salam dan tertib. Perhatikan diri kita. Concern dengan rasa diri kita. Nah, rasa itu dipertemukan dengan rasa yang ada pada Rasul. Yang Rasul itu dengan Allah. Bagaimana kita meramunya, kita meraciknya ibarat makanan, yaitu tadi, seketika kita berniat. Niat itu kan dia menyengaja dengan kesadarannya mendekatkan dirinya kepada Allah melalui Rasul. Dia itu adalah rasa diri kita. Nah, temukanlah rasa diri kita dengan rasanya Rasul. Rasul itu dengan Allah. Dia terasa di dalam diri, tidak di luar.
Bagaimana kita tahu kalau kita sudah sampai atau tiba padanya? Ya, kita rasakanlah rasa kita itu bergerak, berjalan, dan mengarah kepada rasanya Rasul. Seketika terasa tenang, damai, adem, konsep kita sudah bagus. Sudah. Berarti kita sudah berada bersama Rasul-Rasul dengan Allah. Maka angkatlah takbir, dan seterusnya sampai salam. Nah, apa jaminannya Pak Abu bahwa ini sebuah kebenaran? Atau bahwa ini adalah sebuah hal yang benar? Nah, semua perbuatan kita tidak akan terjadi kalau tidak berdasarkan keyakinan. Yang keyakinan itu berdasarkan ilmu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pada hakikatnya adalah karena keyakinan. Nah, keyakinan itu adalah berdasarkan ilmu atau pengetahuan kita. Nah, dalam hal ini yaitu tadi firman Allah yang mengatakan, ana inda zoni abdi bih, in zona khairu fa khairu, in zona fasyaru fasyaru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia yakin dengan kebaikan, ya baiklah untuk dia. Kalau dia yakin dengan keburukan, ya buruklah untuk dia. Kalau dalam bahasa lain, aku mengikuti persangkaan. Kalau disangka baik, ya baik. Kalau buruk, ya buruk. Jadi Allah itu hanya mengikuti kita loh. Nah, sebegitunya Allah mempermudah kita untuk berjalan menuju dia. Apa yang kita yakini, apa yang kita rasakan, ya itulah dia. Bahkan kalau kita lihat di dalam informasi yang Allah sampaikan melalui Rasul via Nabi, wasta'inu bisobrih wasolah, inha lakabir ilal khosa'in. Meminta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya meminta tolong dengan sabar dan sholat itu sangat berat. Sangat berat. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Nah, persoalan mereka yang khusyuk ini jangan ditanya di buku. Repot kita. Banyak definisi, banyak uraian, banyak cerita di situ. Cukup lanjutkan saja ayat tadi. Apa bunyinya? Allazina yazununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang bersangka. Allazina yazununa itu artinya orang-orang yang bersangka dengan sangkaan penuh keyakinan dan benar akan bertemu dengan Tuhan. Nah, mereka itulah sudah kembali namanya. Jadi tidak ada kata lain, tidak ada informasi lain yang bisa kita percaya kecuali informasi daripada Allah dan Rasul. Terserah para ahli mau mengatakan apa, menyebutkan apa tentang apa yang kita katakan ini. Kita berpegang teguh kepada apa yang Allah katakan, yang Rasul sampaikan, tertulis di dalam kitab. Jelas, allazina yazunnu. Zonnu tapi zon, persangkaan. Nah, makanya kita kan tidak boleh berpikir negatif. Karena pikiran negatif itu memunculkan zon yang buruk. Persangkaan yang buruk. Kalau sudah bersangka buruk, yang datang kepada kita lah hal yang buruk. Pasti. Karena itu permintaan kita. Kan begitu janji Allah. Ana inda zonni abdi bi in zona khair fa khairu in zona syar fa syaru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka baik, baiklah dia dapat. Bersangka buruk, buruklah dia dapat. Makanya kalau kita beribadah dengan pengetahuan yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita pelajari, jangan ragu. Mantap-mantaplah. Bagaimana Pak Abu kalau keyakinan kita itu salah? Keyakinan kita itu keliru, itu tidak urusan kita. Karena kita tidak sengaja untuk salah. Kita tidak sengaja untuk keliru. Bahkan dalam Al-Quran Allah menggambarkan, Rasul menggambarkan untuk kita semuanya. Nabi Ibrahim, Khalilullah, tokoh tauhid,
itu pernah mengatakan matahari itu Tuhan, bulan Tuhan, bintang-bintang itu Tuhan. Tentu dengan berbagai macam alasan beliau kan. Allah tidak mengatakan dia salah. Allah tidak mengatakan dia keliru, apalagi kafir. Tidak, dibiarkan saja. Jangankan Allah, kita saja paham. Jika seseorang itu tidak berjalan kepada kebenaran dan kebaikan, belum tentu semua itu baik dia mulai. Belum tentu semua itu benar dia mulai. Bisa jadi dia mulai dengan hal yang salah, yang keliru. Tidak apa-apa, silakan saja. Yang penting kita yakin apa yang kita buat ini benar. Baik, ikhlas kita lakukan. Maka jangan takut salah. Jangan takut keliru. Kalau istilah Buya Syakur itu jangan takut murtad. Kita murtad atau tidak itu kan tergantung dengan rasa diri kita. Kalau kita sengaja memang meninggalkan Allah dan Rasul, meninggalkan agama ini, jelas. Ini kan kita tidak menyengaja untuk salah, untuk keliru. Justru kita mencari kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah kita menuju Allah dan Rasulnya. Demi keselamatan. Jadi jangan ragu-ragu. Lam yartabu kata Allah. Jangan ragu-ragu. Lanjut. Oke. Nah itulah sekedar tambahan daripada saya untuk saudaraku yang bertanya alangkah banyaknya. Ya katakanlah begitu ya, alangkah banyak yang mau diingat. Yang mau difikirkan dalam sholat. Ya pasti. Tapi intinya adalah diri kita sebenarnya itu adalah rasa. Rasa itu yang dihubungkan. Sholat itu kan artinya hubungan. Nah, hubungkanlah rasa diri kita kepada rasa Muhammad. Muhammad itu wujud serta Allah. Terasakah dia? Terasa. Bagaimana kita menciptakannya? Ciptakan dengan rasa diri. Dengan persangkaan atau zon. Allah tidak menyalahkan kita. Gitu, saudaraku. Oke, mari kita lanjut kepada sambungan video kita kemarin. Jadi salah satu daripada manfaat kita untuk hadir bersama Allah dan Rasul dalam sholat, katakanlah ke Baitullah tadi, yaitu kita mengikut Rasul. Kita kan sering dengar ceramah-ceramah nih, wah ikutlah Allah, ikutlah Rasul. Tapi mana uraiannya? Sebenarnya tidak perlu uraian. Cukup kita mengikuti Allah dan Rasul yang ada ceritanya di kitab. Akan dimulai pada surat Ali Imran ayat 31 ya. Yang kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Untuk apa? Yubibukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya supaya kamu dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah dan diampuni dosa kalau kamu ikut aku. Nah, zaman dulu kan sahabat gampang berpikirnya karena ada nabi. Ya, pada nabi ada rasul. Pada rasul ada Allah. Gampang. Kalau kita sekarang bagaimana? Terpaksa kita harus belajar keras, mencari paham dan maknanya. Itu yang kita ceritakan di season yang pertama tadi. Ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita difokuskan kepada satu titik yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu bukan rumah Allah, tapi tanda rumah Allah. Rumah Allah itu di alam sono. Itu pun juga tidak bisa disebut dengan alam. Di dalamnya ada wujud serta Allah, yaitu Muhammad tadi. Nah, kalau kita ingin pergi kepada beliau, yaitu tadi. Sholat. Hadapkan wajah muka tubuh kita ke Ka'bah. Tapi rasa batin kita tidak lagi di Ka'bah. Tidak lagi kepada Ka'bah, tapi kepada rasa yang saya katakan tadi. Nah, dengan hadirnya rasa diri kita kepada beliau, itulah cara kita mengikut Rasul. Maka dijelaskan di sini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatabi'ur rasul mimma yanqalib an aqibai.
Jadi sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Ini Allah berkata melalui Rasul. Dia berkata kepada ruh, bukan kepada tubuh. Nah, ruh itu adalah umat pertengahan. Kalau dia berada di posisi itu tadi. Nah, ini syariat ya. Posisi Ka'bah tadi yang saya katakan tadi. Dia adalah umat pertengahan antara Rasul dan manusianya ini. Kalau kita berada di situ, kita bisa melihat manusia kita ini, mengetahui manusia kita ini, mengerti tabiat buruk manusia kita ini. Makanya kita gampang digembleng, diarahkan, dididik, dan diajarkan. Makanya kita manut kepada setiap petunjuk yang ada, yang datang dari siapapun. Karena kita sudah menyaksikan manusianya kita, bukan manusia lain. Gitu. Nah, kenapa kita bisa menyaksikan manusia kita? Karena kita disaksikan oleh Rasul di tempat itu. Nah, kalau Rasul sudah menyaksikan, artinya Allah sudah menyaksikan. Tanyakan kepada diri kita. Mudahkah kita diarahkan, ditunjukkan, diajarkan, membantahkah diri kita? Kalau kita mudah diarahkan, ditunjukkan, diberikan masukan, itu tandanya kita sudah bisa melihat kelemahan kita. Kalau kita sudah bisa melihat kelemahan kita, artinya Rasul sudah menyaksikan kita. Otomatis Allah pun sudah menyaksikan kita. Tapi kalau bawaan kita itu arogan, sombong angkuh, merasa besar, merasa banyak tahu, kemudian diberi petunjuk tidak mau, diarahkan tidak mau, itu tandanya kita belum mampu menyaksikan manusia diri kita sendiri. Tandanya Rasul tidak menyaksikan kita. Tandanya kita tidak sholat di situ. Tandanya kita tidak menggunakan metode rasa dipertemukan dengan rasa Rasul, yang nyata adalah Rasul dengan Allah. Itu saudaraku. Walaupun dia orang taat, ya, orang rajin ibadah, bahkan pemuka dalam kajian, bahkan pendakwahnya lagi. Itu tidak catatan. Yang catatan itu adalah perilaku yang muncul pada rasa diri yang paling dalam. Gitu. Makanya Allah berkata, Rasul menyampaikan, Innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakinallahu yanzuru ma fi qulubikum. Allah tidak melihat bentuk rupamu, wajahmu, gayamu, penampilanmu. Tidak juga dia melihat amalanmu. Tidak. Yang dia lihat, yang di hatimu itu, adakah dia beramal seperti yang dia lakukan? Adakah dia ikhlas seperti yang dia harapkan? Adakah dia jujur? Itu yang Allah lihat. Gitu saudaraku. Ya. Nah, jadi metode ini mengajarkan kita supaya kita bisa menyaksikan diri kita sendiri. Karena Rasul menyaksikan kita di tempat itu. Gitu. Nah, dikatakan lagi, cara yang kita lakukan ini, jika kita bertemu dengan Allah Rasul di tempat itu, dengan cara metode ini, itulah cara Allah mengetahui dan memberitahu kepada kita mana yang ikut Rasul, mana yang berpaling. Kan begitu ayat itu. Nah, ya, dikatakan di sini, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatabi Rasul mimma yanqalib 'ala qibai. Tidaklah kami jadikan sistem perkiblatan seperti ini kecuali untuk kami tahu dan memberitahu kepada kamu siapa yang mengikut Rasul dan siapa yang berpaling daripadanya. Nah, beginilah cara mengikut Rasul itu, saudaraku. Komplit dalam kitab Quran ini, tidak ada aling-aling, terbuka dianya. Makanya kita tidak ragu-ragu menyampaikan. Ya, siapalah Abu Fikri, orangnya awam, bodoh, tidak tahu apa-apa. Tapi karena Quran berbicara seperti ini, ya kita sampaikan dengan semua kapasitas yang kita miliki, walaupun itu minim dibanding dengan orang-orang ahli.
Tidak apa-apa. Kalau ada masukan kita terima. Kalau ada kritikan kita terima. Apa yang harus kita rubah, ya kita rubah. Kan gitu tujuannya itu. Itu saudaraku. Nah, jadi itu. Jadi kita datang ke Baitullah itu untuk bertemu dengan Rasul itu dengan Allah. Salah satu diantaranya adalah beginilah caranya kita mengikut Rasul. Beginilah cara kita mengikut Rasul. Ini cara mengikut Rasul, saudaraku. Jadi kalau ada mengatakan ikutlah Allah, ikutlah Rasul, tapi dia tidak memberikan penjelasan seperti ini, ya tidak. Begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini dikatakan Islam, dikatakan damai, sejahtera. Ya kalau kita menggunakan metode ini, kalau kita menggunakan cara ini. Dari mana Pak Abu tahu? Ya kita lihat ayatnya, oke? Nah ini ayatnya. Innama umirtu an a'buda rabba hazihil baldati allazi haramaha walau kulla syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. An-Naml surat nomor 27 ayat 91. Apa terjemahannya? Sesungguhnya aku terperintah menyembah Tuhan, ya, di negeri ini yang dimuliakan, negeri itu, negeri Bakkah tadi, yang di situ ada rumah namanya Baitullah. Bahwa dia menguasai segala sesuatu, Allah dan Rasul itu. Wa umirtu, dan aku diperintahkan di sini aku Islam. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Nah itu maksudnya itu. Nah disitulah kita Islam. Kita itu damai, kita itu rukun, kita itu sejahtera. Di situ tempat mengambilnya, saudaraku. Dengan cara ini, metode ini. Kan banyak orang yang bermerek Islam, tapi tidak damai hatinya, tidak rukun jiwanya. Kegelisahan, tidak sejahtera hati dan rasa dirinya. Padahal dia orang kaya raya, orang taat. Itu. Jadi pengertian disitulah aku menjadi Islam, artinya dengan cara metode ini, laku ini, maka Allah berikan kepada kita, Rasul sampaikan kepada kita Islam. Keselamatan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan di dalam rasa diri, walaupun kita miskin, walaupun kita tidak sekolah, walaupun hidup kita susah secara fisik, tapi tidak susah secara rasa, tidak menderita secara batin, karena kekayaan sejati bukan harta, saudaraku, tetapi kebahagiaan. Gitu. Ya. Nah, kemudian manfaat yang lain bagaimana? Nah, ini yang paling penting yang berlaku di akhir zaman yang rumit. Oke. Nah, manfaat yang lain adalah di tempat itulah, dengan cara metode inilah kita dicabut penyakit hati dalam dada. Gitu ya. Siapa yang mencabut? Allah dan Rasulnya. Nah, kan kita sering dengar cerita-cerita para ulama, para ustadz. Kan saya pernah diprotes, dikritik oleh MUI. Ya, Pak Abu itu kalau ngomong ruh, wah lancar sekali dia. Sok-sok tahu ruh. Cak pandai tentang ruh. Ya enggak lah. Mana saya tahu masalah ruh. Enggak ngerti saya. Kalau bukan ditunjuki oleh Allah Rasul melalui kitabnya yang agung. Siapa itu kitab yang agung? Kitab yang agung itu adalah Allah. Nyata ia pada Quran. Siapa itu? Muhammad. Siapa yang membacanya? Ayat dalam dada saya. Kalau kitab buku itu adalah pedoman saja, keterangan isinya, tapi benar terangan tidak ada di situ. Ada di sini loh. Itu. Jadi tidak ngerti lah kita itu masalah ruh. Tidak ngerti. Kalau bukan Allah Rasul menyampaikannya. Nah, yas'alunaka 'anir ruh quli ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu benar. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan.
Tuhan yang mengurusnya. Lalu siapa Tuhan? Allah juga. Benar. Tapi bisa Allah melakukan secara zahir, secara real, secara nyata. Tidak begitu peraturannya. Allah melakukan itu melalui utusannya, itulah Rasul. Gitu saudaraku. Nah, jadi kita cari Rasul. Kita datangi Rasul di dalam sholat kita. Metode awalnya seperti yang saya ceritakan tadi. Itu masih syariat sebenarnya saudaraku. Yang hakikatnya seperti saya sampaikan pada saudara yang penanya tadi. Rasa kita dipertemukan dengan rasa Rasul, Rasul itu dengan Allah. Terasa sudah sampai, timbul kedamaian, ketentraman dalam jiwa kita, angkat takbir. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu Al-Kausar doh, di bawah kita itu. Kalau kita ke Baitullah hakikat ya. Nah, di situ kami cabut penyakit hati dalam dada mereka. Kami cabut. Lah kalau dicabut sehari sekali, subuh dicabut sekali, zuhur cabut sekali, asar, maghrib, isya, bahkan di tahajud dicabut. Lama-lama kan habis penyakit hati. Muka cerah, wajah adem, melihat orang sukses kita senang, orang berhasil kita senang, orang kaya kita suka. Tidak ada kebencian, tidak ada iri. Kita buka usaha, buka dagang kita tidak laku-laku, dagang orang laku, tidak apa-apa, biasa saja. Rezeki sudah yang membagi. Tidak mesti kita iri dengki. Apalagi menceritakan sesuatu yang tidak patut dalam bentuk fitnah-fitnah, tidak boleh. Dan tidak akan. Bagi orang yang sudah dibersihkan hatinya, tidak akan. Itulah kiasnya Isra wal Mi'raj. Kenapa Rasulullah itu dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan isi hati tadi. Ya, kemudian diisi dengan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Supaya apa? Supaya tajeli. Ya. Dalam ilmu tasawuf kan ada tuh tahali. Tahali itu artinya dibersihkan diri. Itulah processing tentang membedah dada. Tahali itulah diisi dengan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Tajeli itulah nyatanya Allah dan Rasul pada batin kita. Itu hanya kalau kita bersih. Kalau kita suci, disucikan oleh Allah dan Rasul, bukan kita pula. Dengan cara metode ini, saudaraku. Makanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatimu itu ada penyakit loh. Nah, maka ditambah-tambah Allah penyakit. Maka merebetlah ke sini, ke sini, ke sini. Jangan salah-salah. Seperti saya sudah umur 60 tahun. Sebenarnya udah banyak penyakit ini. Anda juga begitu. Tapi kenapa tidak terasa? Kenapa tidak menyengsarakan, tidak mempengaruhi? Sebenarnya begitulah cara kerja Allah dan Rasul. Seakan-akan kita tidak pernah sakit, tidak pernah bermasalah pada badan. Ya kan hati itu bahagia dan gembira, tenang dan tetap adem ayem dingin. Coba sekali saja kita berpikir yang aneh-aneh. Ngedrop langsung naik, segala sesuatu terasa, pala mulai berat, hati sudah mulai berdebar-debar, badan sudah mulai lemes macam-macam. Itu menandakan kalau kita sudah punya penyakit. Ya harus begitu, namanya orang tua. Tidak ada orang tua itu bebas dari penyakit, tidak ada. Onderdil sudah dipakai lama, 60 tahun, tidak pernah diganti-ganti. Motor kita aja kalau sekali ganti oli 2 bulan atau 3 bulan kemudian baru diganti oli lagi. Itu pun kalau berada dalam kota. Kalau jarak jauh sekali sebulan. Ini olinya tidak pernah diganti-ganti. Onderdilnya tidak pernah diganti-ganti. Ya wajarlah kada haus. Ya. Sel kaki, sel tangan. Ya terasa pegel, pedih, perih. Tapi tidak terasa dia kalau kita damai, adem, tentram, tenang dalam kondisi bertemu dengan Allah dan Rasul itu. Nah, jadi jangan dikira orang tua tidak ada penyakit. Banyak penyakitnya dia itu. Tetapi tertutupi oleh rasa bahagia dan tenang tadi. Mewadahnya itu. Kenapa? Karena di tempat itu
aku Islam, aku selamat, aku tenang, tentram, dan adem di tempat itu. Bayangkan berkali-kali kita ke situ. Nah, bagi mereka yang tidak begitu, ya penyakitnya tidak dikeluarkan, tidak dicabut oleh Allah dan Rasul. Nah, processing pencabutan penyakit dalam dada kita itulah saat Allah dan Rasul memberikan syafaat, saudaraku. Syafaat itu artinya safi, obat. Itulah obat. Kita sering mengatakan, ya saudara-saudaraku, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah. Dengan banyak bersolawat, kita akan diberikan syafaat di akhir nanti. Waduh, babak belur, saudaraku. Karena kita tidak tahu solawat itu apa. Sebenarnya bukan tidak tahu, tapi kita lupa lah. Solawat itu asal katanya solu. Artinya berhubungan antara rasa diri kita dengan Rasul, Rasul itu dengan Allah. Itu solu. Solawat itu doanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Ingat kita, seketika kita berdialog dengan Allah yang tidak nyata Allah, melainkan nyata Rasul itu Muhammad tadi. Kenapa penutupan sholat kita menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Kenapa? Karena setelah ritual ini, setelah bertemu dengan Rasul dan Allah ini, kita kan stop sholat. Dalam artian ya, kemudian keluar, berniaga, bekerja. Di situ banyak godaan, banyak gangguan yang memisahkan kita dengan Muhammad. Muhammad itu dengan Allah, yang melupakan kita dengan Allah dan Rasul. Makanya sebelum kita berhenti sholat, keluar pada ritual itu, kita ucapkan sholawat. Itu seragam. Ada kan? Mulai pada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyat. At-tahiyat itu semua kebaikan, mubarakah, semua berkah, sholawat kesejahteraan, thayyibah kebaikan, lillah. Nah, kita kasihkan pula kepada Allah. Tentu Allah tersenyum-senyum. Hambaku memberikan hadiah untukku berupa tahiyatul mubarakatus sholawat untukku, kata Allah. Tidaklah. Untuk siapa ya Allah? Untuk dia. Nah, dia menunjuk kepada Nabi. Makanya kita berubah kalimah, berubah kata, assalamualaikum ayuhan Nabi. Ternyata keselamatan itu untuk engkau, wahai Nabi. Nabi ini bukan Rasul. Rasul bukan Nabi, tapi itu fisik. Kenapa tidak assalamualaikum ya Rasul? Kan kita sedang berhadapan dengan Rasul ini. Kenapa? Kok pakai kata Nabi? Nabi itulah tubuh badan jasadnya Rasul. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, di momen itu kita memang melihat sosok, saudaraku. Kalau zaman sahabat, sosoknya adalah Nabi Muhammad. Di zaman tabi'in, karena dia masih bertemu dengan Rasul serta Nabi, masih Nabi Muhammad. Tapi setelah jauh, mereka melihat sosok aulia dan anbiya, guru-gurunya mereka yang mengajar mendidik mereka. Itulah dialami oleh Musa. Ya, Musa melihat sosok. Tapi sosok itu tidak dilihat oleh Harun, Joshua dan Bani Israel. Akhirnya apa? Harun, Joshua, Bani Israel melihat sosok. Sosok siapa? Sosok Musa. Nah, di situ berlaku dia. Tidak perlu kita pungkiri. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Nah, kalimat ini menunjukkan kepada Nabi. Nabi itu pembawa Rasul. Dia menunjukkan kepada tubuh atau sosoknya itu. Jadi semuanya ada dalilnya, saudaraku. Kemudian Nabi tadi mengangguk-angguk, tapi dia menunjuk kepada kita. Tidak loh untuk saya, untuk Anda. Makanya berubah assalamu alaina wa ala ibadillah solehin. Ternyata keselamatan itu adalah untuk kami, para hamba-hamba yang soleh, yang sholat ini loh. Itu siapa hamba-hamba ini? Sedangkan kita sholat sendiri, siapa? Pertama kali roh kita itu mukmin yang sholat, diikuti oleh roh yang lain, rehan, rahmani, jasmani, idafi, yang menjadikan unsur terciptanya manusia diri kita.
Maka jadinya kami. Coba perhatikan Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Padahal kita sholat sendirian. Kami siapa ini? Ya, kita yang ruh tadi. Ditambah dengan 4 ruh yang menunjang terjadinya manusia tuh. Roh rehan, rahmani, jasmani, idafi. Kita ajak juga sholat. Kita mengimami menuju Allah dan Rasul. Begitulah nadi Al-Fatihah. Begitu juga nadi salawat tadi. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Nah, jadi solawat itu adalah doa. Wujud solawat itu, hasil solawat itu, kesimpulan solawat itu adalah syafaat. Syafaat itu asal katanya safiun. Dia adalah obat. Caranya Allah dan Rasul mencabut penyakit dalam dada kita. Itulah syafaat. Jangan di akhirat akan ada lagi cerita itu, saudaraku. Tidak ada. Ya sama dengan masyarakat kita ini. Kalau dapat informasi kan, telah meninggal dunia Ahmad bin Hambal misalnya kan. Apa komen kita? Semoga husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Bagus doanya, bagus tapi salah pasang. Orang sudah mati tubuhnya. Orang sudah kembali rohnya. Kok baru didoakan semoga husnul khotimah? Semestinya doa itu terjadi sebelum dia mati, sebelum dia kembali kepada Tuhan. Mudah-mudahan Anda nanti husnul khotimah ya. Anda orang baik, orang ikhlas, orang jujur. Mudah-mudahan nanti kalau Anda kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah ya, itu baru pas. Bukan salah yang lain, bukan. Tapi tidak pas. Yang pasnya itu adalah seketika dia belum mati, dia belum kembali kepada Tuhannya. Baru kita ucapkan semoga Anda nanti husnul khotimah. Tapi kalau sudah mati, sudah kembali, ya kalau dia kembali kepada Allah. Kalau tidak gimana? Kita doakan, tidak masuk juga. Gitu. Nah, dicabutlah penyakit hati kita. Mudah-mudahan saudaraku, muka cerah, pemikiran bersih, hati bersih. Ada penyakit tidak terasa sakit, kita tetap aktivitas. Itu. Makanya kalau kita lihat di ayat lain, surat Al-Anfal 35, kan ada kalimat itu. Yang bunyinya, wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Solat mereka yang tidak di rumah ini atau di pinggir-pinggir ya, atau tidak menggunakan metode ini, sama dengan bersiul-siul saja dan bertepuk-tepuk tangan. Bersiul artinya suara, lafaz bagus. Menangis semua orang mendengarkan kita membaca ayat karena saking bagusnya. Itu bersiul-siul, bertepuk tangan tuh ini. Karena kita tidak menggunakan metode ini, tidak di tempat ini. Gitu. Oleh karena itu apa? Fazuku azaba, kamu rasakanlah azab penyakit hati. Penyakit hatimu tidak dicabut kalau tidak begitu. Kenapa? Karena kamu kafir, tidak mengikuti kehendak Allah dan Rasul. Nah itu kafir namanya itu. Ya masa iya kita takbir Allahu Akbar, maunya menuju Allah, tahu-taunya kita ke bank, ke mall, ke pasar, ke kebun ngitung uang. Kita tinggalkan Allah, kita tinggalkan Rasul, kita tinggalkan sholat. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, bainal kufar wal mu'min tarku sholah. Yang membedakan si kafir dengan si mukmin hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau dia tetap di tempat itu bersama Allah dan Rasul, itulah mukmin namanya. Kalau dia tinggalkan Allah dan Rasul, dia tinggalkan sholatnya, itulah kafir namanya. Ingkar. Oleh karena itu fazuku azab, rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Azab dari dirimu sendiri. Suka pening, suka gelisah, suka susah, nggak karu-karuan. Uang banyak, pangkat tinggi, harta banyak, teman banyak, masih begalau. Udah ke Bali kemana-mana masih begalau. Disiksa kita. Tapi bagaimana Pak Abu Fikri? Dengan sahabatnya Pak Abu, dia mengaji tidak, kajian tidak sama dengan kita, kok dia bisa tersenyum seketika akhir hayatnya. Nah itu yang saya katakan, kita tidak boleh bangga dengan pengetahuan ini, dengan metode ini, karena ada di antara manusia itu, dia sampai kepada kesimpulan kaji.
sampai kepada kesimpulan kaji. Pertama, kita ini kan ada yang tahu kaji, tahu tapi belum mengamalkan. Yang kedua, tahu kaji sudah mengamalkan. Yang ketiga, dia paham kaji. Dia paham kaji atau pelajaran ini. Nah, yang unik lagi, tahu tidak, memahami tidak, tetapi dia mengamalkan secara tidak langsung. Dia tahu dengan rasa dirinya. Dia hubungkan kepada Allah, walaupun tidak Rasul yang dia katakan, tapi terasa damai hatinya, tentram jiwanya, bangkit semangat giroh keislamannya. Maka suaranya bagus, katanya bagus, berpernya bagus. Itulah yang terjadi pada saudara kita kemarin. Dan kepada orang-orang lain yang meninggal, dia tersenyum. Yang dia meninggal dalam kondisi damai dan aman. Mereka tidak belajar seperti kita, tapi dia sampai kepada tujuan kita belajar. Itu saudaraku. Jadi tidak pula Allah itu terikat betul. Hanya saja mereka mengalami sakaratil maut, itu pasti. Ya karena dia kan tidak tahu bagaimana mengeluarkan ruh seketika malaikat maut mencabut jiwanya. Kan ini, malaikat maut itu hanya mencabut jiwa loh. Jiwa itu adalah roh yang sudah ada pada tubuh kita seketika roh belum ditiupkan. Kita kan ingat tuh bahwa tubuh badan jasad kita bermulai pada spermatozoa. Kan sudah hidup, sudah berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Itu jiwa di dalamnya, atau nafs, atau manusia. Roh belum ditiup. Nah, jiwa inilah yang dicabut oleh malaikat maut, bukan mencabut ruh. Ruh tidak bisa dicabut. Ruh urusan Tuhan loh. Sayang, seribu kali sayang, mereka yang sampai pada tujuan kaji tapi tidak punya pemahaman tentang kaji, ruhnya tidak bisa keluar, tetap di hati tadi. Maka dia merasakan sakaratil maut. Karena sakitnya itu tadi, maka Allah berikanlah gambaran indah di pandangan batinnya. Maka hilang rasa sakit tadi. Yang tampak adalah keindahan-keindahan. Nah, dia tersenyum. Bersamaan itu dia cabut oleh malaikat maut jiwanya. Maka tinggallah bekas senyum itu di wajahnya. Karena Allah hibur dia dengan amaliyahnya yang baik selama ini. Walaupun kajinya tidak sepaham kita loh. Nah, makanya kata Nabi Muhammad, memandikan jenazah itu pelan-pelan. Dia masih merasakan sakit. Kenapa? Karena si rasa itu masih ada di tubuhnya. Ruh itu masih ada di tubuhnya. Kalau jiwa sudah keluar. Itu. Kemudian ketika dibawa ditandu ke kuburan, kan kalau orang buruk berkata, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Kalau orang baik, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Nah, suara itu adalah suara ruh yang terjebak di tubuh. Sampai dia dikubur pun, dia mendengarkan telapak kaki saudara-saudaranya, teman-teman yang menguruk dan menimbunnya. Maka wajar jika malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada ruh yang ada di tubuh itu. Baik dia adalah orang baik ataupun dia itu adalah orang yang buruk, tetap ditanya dia. Itu momentum inilah disebut dengan asijin atau aliyin. Aliyin ada tempat yang tinggi, asijin tempat yang rendah. Bagi mereka yang baik, posisinya di aliyin, yang buruk namanya asijin. Tapi bagi mereka yang tahu kaji ini, sebelum malaikat maut sampai kepadanya, dia udah keluar duluan. Udah keluar duluan. Maka seketika malaikat maut cabut, dia tidak terasa sakit. Hanya saja jiwa tadi setelah dia keluar, heboh dia. Mana temanku tadi, sahabatku tadi, kembaranku tadi, kok pergi-pergi nyelonong begitu saja? Kata malaikat maut, ya dia udah duluan pergi itu, dipanggil Tuhannya. Oh, tidak bisa begitu. Marah dia, mengamuk dia. Si jiwa tadi. Akhirnya terdengarlah suara, hei jiwa yang tenang. Artinya jiwa itu tidak pernah tenang kan, rusak, kacau, preman, bajingan, tapi telah menjadi baik, dibimbing oleh rohnya. Maka dia menjadi jiwa yang tenang. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Maka diantarkan oleh Israel dia ketemu kembarannya roh tadi. Jadi roh yang keluar duluan, dia belum ke Baitullah Hakik langsung, saudaraku.
tapi dia berada pada posisi transit yang disebut dengan sorga. Itu tempat transit sebenarnya, bukan tujuan. Tujuan kita adalah Allah dan Rasul di Baitullah. Nah, sorga itu tempat transit. Berdirilah ruh tadi di depan pintu sorga. Nah, karena si jiwanya tadi telah dipanggil oleh Allah, oleh Rasul, diantarkan oleh Israel kepadanya. Bertemulah si jiwa tadi dengan ruhnya. Itu. Makanya ada kalimat falkhuli fi ibadi. Masuklah kamu kepada hambaku. Si jiwa yang tenang tadi dikatakan kepadanya, masuklah kamu kepada hambaku. Artinya menyatulah wabah jiwa kepada ruh. Setelah jiwa menyatu pada ruh, maka terbentuklah tubuh baru, badan baru. Barulah berlaku kalimat fadkhuli fil jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, disitulah dia makan, minum, macam-macam sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dan Rasul dalam kitab Quran. Tapi itu tetap tidak sesuai juga, karena kita tidak tahu bagaimana kenikmatan dalam surga itu. Ya, dia tidak pernah terlintas oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tapi untuk menjelaskannya tentu menggunakan pola hidup, pola cara, pola pemahaman orang di dunia. Dikatakanlah rumah emas, lantai mutiara, bidadari, makan macam-macam sebagainya. Itu hanya untuk memberikan motivasi. Sejatinya isi surga itu tidak bisa disebut lah. Tapi bagaimana mengatakan kalau tidak dengan cara seperti ini? Begitu saudaraku. Itu sajalah tambahan daripada pelajaran kita yang ditanya oleh saudara kita tadi. Semoga saudara-saudaraku berkenan. Sama-sama kita berdoa, kita bisa mengamalkannya. Dan yang tidak kalah penting, kita sama-sama selamat. Terima kasih semua doa-doa yang disampaikan oleh saudara-saudaraku seketika memberikan komen-komen. Mudah-mudahan keselamatan itu, kesehatan itu ada bersama saya dan terus bikin video. Mohon petunjuknya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.